Pada abad ke-16, di bawah naungan Gunung Ciremai yang menjulang, berdiri megah Kesultanan Cirebon, sebuah pusat kekuatan Islam di tanah Jawa. Dari tanah suci itu lahir seorang bayi perempuan yang kelak dikenal dengan nama Nyi Mas Gandasari. Ia bukan hanya darah bangsawan, namun juga jiwa pejuang yang kelak mengguncang sejarah Nusantara. Nyi Mas Gandasari merupakan putri dari seorang tokoh penting di lingkungan keraton, yang juga masih memiliki hubungan darah dengan Sunan Gunung Jati. Ia tumbuh dalam lingkungan religius, syarat dengan ajaran Islam, ilmu tata negara, serta seni bela diri warisan leluhur. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan jiwa kepemimpinan yang jarang ditemukan pada perempuan seusianya. Wajahnya memancarkan kewibawaan, kulit sawo matang bersih, dengan sorot mata tajam penuh ketegasan. Ia kerap mengenakan kebaya hitam bersulam emas serta kain batik mega mendung, simbol langit yang tidak pernah marah. Di pinggangnya terselip keris pusaka bernama Kiai Cempaka Wulung, warisan leluhur yang hanya bisa digunakan oleh pemilik hati yang suci. Sejak remaja, Gandasari dikenal di kalangan keraton sebagai pribadi yang haus ilmu. Ia tidak hanya belajar sastra dan agama dari para ulama, tapi juga berguru pada pendekar-pendekar keraton untuk menguasai silat dan strategi perang. Guru utamanya dalam ilmu bela diri adalah Ki Gedeng Slametri, seorang jawara tua yang mengabdi sejak masa Sunan Gunung Jati. Ia sering berlatih di halaman belakang keraton saat fajar menyingsing, dengan keringat bercucuran namun mata bersinar penuh semangat. Para prajurit laki-laki bahkan segan dan kagum terhadap kepiawaiannya dalam memainkan toya, tombak, serta keris. Dalam waktu singkat, Gandasari menjelma menjadi sosok yang tak hanya dihormati di dalam istana, tapi juga disegani di kalangan rakyat. Namun, jalan menuju kejayaan tak pernah bebas dari ujian. Ketika usianya menginjak 18 tahun, ancaman dari luar mulai datang. Para pemberontak dari pesisir utara mencoba mengguncang kestabilan Cirebon, dan Gandasari pun bersumpah untuk turun langsung ke medan konflik, bukan sebagai putri, tetapi sebagai panglima. Perang pertama Gandasari terjadi di daerah Lemah Wungkuk, saat para bajak laut mencoba menduduki pelabuhan penting. Tanpa ragu, Gandasari mengenakan pakaian perang, kebaya besi ringan di balik kain kebayanya, dengan keris di sisi kiri dan tombak ringan di punggung. Ia menunggang kuda putih pemberian ayahandanya yang diberi nama Guntur Laras. Di tengah hujan dan lumpur, pasukan Gandasari menghadang musuh dengan taktik licik, menyebar di tengah hutan bakau, menyerang dalam gelap, lalu mundur dan kembali menyergap. Para musuh tak menyangka akan kehadiran perempuan di barisan depan, dan lebih takjub lagi saat tahu bahwa pemimpin mereka adalah sang putri keraton. Pertempuran itu menjadi pembuktian awal atas kapasitas Gandasari sebagai pemimpin militer. Dalam 3 hari, para pemberontak ditumpas habis tanpa korban besar dari pihak keraton. Saat ia kembali ke istana, rakyat menyambutnya dengan nyanyian dan tabuhan gamelan. Dari sinilah gelar, Ratu Wira Perang Cirebon, mulai disematkan padanya. Meski dikenal tegas dan kuat di medan laga, di dalam keraton Gandasari tetap menjaga adab dan kelembutan sebagai seorang perempuan. Ia aktif dalam pengajaran ilmu agama bagi para perempuan keraton, menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan ia mendirikan pesantren kecil di bagian selatan istana untuk membina anak-anak yatim. Tak jarang ia mengunjungi pasar rakyat untuk mendengar langsung keluhan warga. Ia tidak mengenakan mahkota atau pakaian mewah, hanya selendang merah bertuliskan lafaz Allah yang selalu melekat di pundaknya. Kehadirannya yang membumi menjadikan ia dicintai bukan hanya oleh bangsawan, tapi juga oleh rakyat jelata. Dalam kehidupan pribadinya, Gandasari memilih kesederhanaan. Meskipun banyak bangsawan dan pangeran dari kerajaan lain melamarnya, ia menolak dengan halus. "Aku belum selesai dengan urusanku terhadap negeri," katanya suatu malam pada sang ibu. Ia memilih berbakti pada rakyat dan agama, dan menolak untuk dijadikan alat diplomasi politik. Tahun berikutnya, ancaman datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Seorang bangsawan licik bernama Tumenggung Wirakencana mencoba menggulingkan kekuasaan Sultan Cirebon dengan menghasut para adipati bawahan. Gandasari, dengan kecerdikannya, menyusup ke dalam pertemuan rahasia mereka, menyamar sebagai pelayan tua. Dari penyamaran itu, ia memperoleh bukti kuat tentang rencana makar yang melibatkan pihak luar dari kerajaan Banten. Dengan cepat, ia menghadap Sultan dan memaparkan temuannya. Dalam waktu 1 minggu, pasukan rahasia berhasil menangkap semua pengkhianat tanpa menimbulkan keributan besar. Prestasi ini membuat Gandasari dipromosikan sebagai kepala keamanan istana dan penasihat utama Sultan. Meski perempuan,
Kehadirannya dalam rapat negara tidak lagi dianggap tabu. Ia tidak hanya ahli strategi perang, tapi juga mampu menilai psikologi politik dengan tajam, dan menjaga stabilitas negara tanpa pertumpahan darah. Saat kerajaan Banten mendengar keberhasilan Gandasari menggagalkan makar, mereka murka. Sebuah pasukan bayaran dikirim secara rahasia untuk menculik Gandasari saat ia berada di desa pesisir, mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Namun usaha itu gagal total karena kecerdasan anak-anak didik yang segera memberi isyarat bahaya. Dalam pengepungan itu, Gandasari melawan bersama 5 pengawal setianya. Meski jumlah musuh puluhan, tak satu pun yang berhasil menyentuh tubuhnya. Ia bertarung di bawah sinar rembulan dengan gerakan silat halus yang mengalir bagaikan air, sebuah teknik khusus yang hanya diajarkan turun-temurun di keluarga Cirebon. Keesokan harinya, kabar itu menyebar ke seluruh pelosok. Rakyat semakin mencintainya. Dalam doa-doa di masjid, nama Gandasari disebut bersama para wali. Ia dianggap bukan hanya pejuang, tapi juga penjaga spiritual tanah Cirebon. Para kiai menyebutnya sebagai perempuan yang diselubungi cahaya kebenaran. Gandasari tidak pernah sombong atas kemenangan-kemenangannya. Ia tetap bersujud panjang di malam hari, menangis dalam doa kepada Allah, meminta agar tidak digoda oleh keangkuhan dunia. Dalam sunyi malam, ia membaca surah-surah pendek dengan suara lirih, menenangkan jiwanya setelah hari-hari penuh darah dan intrik. Setiap Jumat, ia membagikan makanan kepada fakir miskin, bahkan sering menyamar menjadi pedagang bubur kacang hijau untuk bisa masuk ke kampung-kampung yang miskin. Ketika rakyat tahu bahwa penjual itu adalah Sang Nyi Mas Gandasari, mereka menangis terharu, merasa diperhatikan dari dekat oleh pemimpinnya. Para wanita muda sangat mengidolakan Gandasari, bukan karena kecantikannya semata, tapi karena keberanian dan keteguhan prinsipnya. Ia tidak pernah membela kepentingan pribadi, melainkan membela keadilan. Ia mendobrak stereotip bahwa perempuan hanya bisa menjadi perias istana, ia adalah lambang bahwa perempuan bisa jadi pemimpin sejati. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sebuah ancaman baru muncul dari pelabuhan utara, saat sekelompok pedagang asing dari Portugis mencoba mempengaruhi para pedagang lokal dengan menawarkan senjata dan kekuasaan. Mereka ingin menancapkan kuku kolonialisme lewat jalur perdagangan. Gandasari, dengan kecermatannya, segera menyusun strategi diplomatik. Ia menyamar sebagai saudagar kaya dari Arab dan masuk ke lingkaran dagang asing. Dengan kemampuan bahasa yang fasih dan kecerdasan berpolitik, ia menggagalkan upaya infiltrasi itu tanpa pertempuran besar, cukup dengan menabur kebingungan dan menekan logistik mereka. Sultan Cirebon pun memuji Gandasari sebagai matahari bagi negeri ini. Ia bukan hanya pahlawan perang, tapi juga ahli diplomasi, penyelamat moral bangsa, dan pelindung kedaulatan dari dalam maupun luar. Para penulis istana mulai mencatat kisah hidupnya agar tidak hilang di telan zaman. Nama Gandasari mulai dikenal di luar Cirebon, hingga ke Demak, Pajang, bahkan Mataram. Para utusan kerajaan datang untuk belajar strategi dan meminta nasihat politik padanya. Namun Gandasari tetap rendah hati, tidak pernah mengklaim kejayaan. Ia selalu berkata, semua kemenangan hanya milik Allah. Aku hanya debu yang ditugaskan sementara. Ia juga mulai melatih generasi muda perempuan untuk ikut serta dalam keamanan, pendidikan, dan pelayanan rakyat. Ia mendirikan Barisan Selikan di Cirebon, sebuah pasukan perempuan yang dilatih bela diri dan ilmu diplomasi, agar siap menjadi pelindung negeri tanpa harus mengangkat senjata lebih dulu. Kehadiran Gandasari membuat perempuan-perempuan Cirebon percaya diri. Mereka mulai menulis, berdagang, mengajar, dan berdakwah. Sebuah revolusi sosial secara damai terjadi, bukan lewat pertumpahan darah, tapi lewat keteladanan. Ia mengubah cara pandang masyarakat tentang apa artinya menjadi perempuan merdeka. Namun dalam hati terdalamnya, Gandasari menyimpan satu luka. Ia merindukan ayahnya yang wafat saat dirinya masih muda. Dalam setiap kemenangan, ia selalu membayangkan bagaimana bangganya sang ayah jika bisa melihat dirinya kini. Ia menulis puisi-puisi rindu di lembaran lontar dan menyimpannya di dalam peti kecil kayu jati. Suatu malam di bawah cahaya bulan purnama, ia berbicara pada bintang-bintang, "Ayahanda, semoga engkau bangga padaku. Aku mencoba menjaga kehormatan negeri ini seperti yang pernah kau ajarkan, dan aku berjanji tidak akan berhenti sampai tanah ini bebas dari segala tipu daya musuh." Air matanya jatuh perlahan, menyatu dengan tanah Cirebon yang harum. Dari tanah inilah ia lahir, dari tanah inilah ia berjuang, dan kepada tanah inilah ia akan kembali. Namun perjuangannya masih panjang.
karena sejarah belum selesai menuliskan namanya, Nyi Mas Gandasari, sang putri pejuang dari tanah Cirebon. Pagi itu, embun belum lenyap dari rerumputan ketika Gandasari menerima kabar bahwa daerah pedalaman Ciwaringin mulai mengalami kekeringan dan gagal panen. Alih-alih mengirimkan perintah dari istana, ia memilih untuk datang langsung bersama para ahli pertanian keraton guna melihat keadaan rakyat secara nyata. Perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki, tanpa iring-iringan megah. Sesampainya di desa, Gandasari menyingsingkan lengan kebayanya dan ikut membantu para petani menggali saluran air dari sungai terdekat. Ia juga meminta ahli teknik dari keraton membangun bendungan kecil agar air tertahan saat musim hujan tiba. Penduduk desa heran dan tersentuh melihat seorang bangsawan bekerja bersama mereka, tanpa rasa jijik, tanpa angkuh. Berita itu menyebar seperti api yang membakar ilalang kering. Di mana-mana, rakyat bersorak, merasa memiliki pemimpin sejati. Beliau bukan hanya putri raja, kata seorang nenek di Ciwaringin, beliau adalah anak semua ibu di negeri ini. Dari peristiwa itu, lahirlah julukan, Ibu Negeri Tanah Cirebon, yang menempel pada diri Gandasari hingga akhir hayatnya. Kesetiaan Gandasari pada rakyat menjadi kekuatan sekaligus ancaman bagi pihak-pihak yang haus kuasa. Seorang pejabat tinggi bernama Kipati Singaraja merasa terancam karena pengaruh Gandasari jauh lebih besar darinya. Dalam diam, ia mencoba menyebar fitnah, menuduh bahwa Gandasari ingin merebut tahta. Desas-desus itu mulai menggema di antara bangsawan, dan beberapa mulai menjauh dari Gandasari. Namun, alih-alih membela diri dengan kemarahan, ia memilih menenangkan gejolak dengan sikap tenang dan terbuka. Ia meminta diadakan majelis terbuka, menghadirkan semua petinggi kerajaan, dan di sana ia menjelaskan semua tindakannya dengan jujur dan disertai bukti. Sikapnya yang tulus dan penuh hikmah membungkam semua fitnah. Justru sebaliknya, Kipati Singaraja yang kemudian dipanggil dan diselidiki karena dugaan penghasutan. Gandasari tidak meminta hukuman, hanya keadilan. Sultan kembali menegaskan kepercayaannya pada Gandasari, dan rakyat pun kembali mengangkat namanya dalam doa-doa malam. Seiring bertambahnya usia, Gandasari menjadi sumber petuah dan panutan banyak generasi. Para pemuda Cirebon kerap memintanya mendongengkan kisah perang, tapi ia lebih senang mengajarkan hikmah di baliknya, tentang pentingnya akhlak, keadilan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi musuh maupun kawan. Dalam salah satu pengajiannya, ia berkata, musuh terbesar bukanlah penjajah, tapi kezaliman yang tumbuh dalam hati kita sendiri. Kata-kata itu tertanam dalam hati para santri, yang kelak menjadi penyebar pesan damai ke berbagai pelosok. Ia tidak hanya mendidik pemimpin, tapi juga menanamkan akar-akar kebajikan dalam jiwa rakyat. Ia percaya bahwa kekuatan sejati bukan pada senjata, tapi pada ilmu dan adab. Oleh karena itu, ia memperbanyak sekolah rakyat di sekitar Cirebon, bekerja sama dengan para ulama dan guru desa. Gandasari menjadikan ilmu sebagai benteng utama negeri, karena negeri yang bodoh mudah ditipu, dan negeri yang berilmu sulit dijajah. Ketika pasukan Belanda mulai menapakkan kaki di pelabuhan-pelabuhan Jawa, banyak kerajaan goyah oleh bujuk rayu dagang dan politik adu domba. Namun tidak demikian dengan Cirebon. Gandasari sudah lama mengamati pola tipu daya mereka dan mengingatkan Sultan akan bahaya yang lebih besar dari sekadar perdagangan rempah. Ia menolak tegas tawaran VOC untuk mendirikan loji di dekat pelabuhan Cirebon. Ketika utusan Belanda datang membawa hadiah dan emas, Gandasari mengembalikannya dengan membawa sekeranjang garam dari rakyat. Kami tidak bisa ditukar dengan logam, katanya dingin, karena kehormatan negeri ini lebih mahal dari emasmu. Penolakan itu membuat VOC murka. Mereka menyusun strategi untuk menekan Cirebon lewat jalur ekonomi dan menutup akses dagang ke pelabuhan Indramayu. Tapi Gandasari tidak tinggal diam. Ia menjalin jaringan dagang dengan pelaut-pelaut Bugis dan Aceh, membuka jalur laut alternatif yang justru makin memperkuat perekonomian rakyat. Meski kondisi negeri mulai genting, Gandasari tidak kehilangan arah. Ia mengajak para ulama, seniman, dan prajurit untuk bersatu membangun kekuatan budaya sebagai benteng identitas. Di masa itu, kesenian wayang, tari topeng Cirebon, dan syair-syair Islami berkembang pesat di bawah perlindungannya. Salah satu karya besar yang lahir di masa itu adalah Tari Topeng Gandasari, yang menggambarkan perjuangan batin seorang pemimpin perempuan antara tugas negara dan keinginan pribadi. Tari itu tidak hanya memukau rakyat, tapi juga menjadi simbol bahwa kekuatan perempuan bukan hanya di medan perang, tapi juga di medan rasa dan budaya. Melalui pendekatan budaya ini,
Gandasari memperkuat identitas rakyat Cirebon agar tidak tercerabut dari akarnya. Ia percaya bahwa penjajahan tidak hanya lewat senjata, tapi lewat penghilangan jati diri. Maka, selama ia hidup, tidak satupun unsur budaya lokal dihapuskan, sebaliknya, ia tumbuhkan menjadi kekuatan yang mengakar. Namun tidak semua orang senang pada keberhasilannya. Di balik kekuasaan Batavia, seorang pejabat VOC bernama Van der Haan mulai menyusun rencana licik untuk menjatuhkan Cirebon dengan cara halus. Mereka menyusupkan mata-mata ke lingkungan pedagang, menyuap beberapa orang dalam untuk melemahkan ekonomi rakyat. Gandasari yang cermat segera menyadari adanya perubahan harga dan kelangkaan barang di pasar. Ia lalu menyamar menjadi saudagar wanita biasa dan berbaur dengan para pedagang kecil. Dari sana, ia menemukan jaringan penyelundupan yang melibatkan pihak asing dan bangsawan serakah. Dengan bukti di tangan, ia menangkap beberapa tokoh yang terlibat, termasuk saudagar-saudagar yang dulu pernah berjanji setia pada Cirebon. Dalam peradilan terbuka, ia tidak hanya menghukum para pelaku, tapi juga mendidik masyarakat agar tidak mudah tergoda oleh kemewahan palsu. Ia menyadarkan rakyat bahwa kemerdekaan dimulai dari hati yang tidak bisa dibeli. Di tengah konflik yang makin panas, Gandasari mendapati dirinya mulai lelah. Usia mulai menua, rambutnya yang dulu hitam mengilat perlahan memutih. Namun jiwanya tetap tajam seperti keris yang telah diasah bertahun-tahun. Ia tahu bahwa waktunya tak panjang, dan ia mulai menulis wasiat-wasiat untuk generasi penerus. Dalam suratnya kepada para pemimpin muda, ia menulis, "Jangan warisi tanah ini hanya untuk ditinggali, tapi warisilah dengan semangat untuk menjaganya." Kata-kata itu kelak diukir di dinding pesantren Al-Jamiah Cirebon, tempat para santri belajar tentang cinta tanah air yang tak tercerabut dari iman. Ia juga memilih murid-murid terbaiknya untuk melanjutkan tugas-tugasnya, ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, ada yang menjadi diplomat. Semua bergerak sesuai panggilan jiwa, sebagaimana diajarkannya, bahwa tidak semua harus jadi panglima, tapi semua harus jadi penjaga negeri dalam bentuknya masing-masing. Ketika kabar wafatnya Sultan Cirebon tersebar, negeri itu nyaris tenggelam dalam duka. Namun Gandasari segera bangkit, memimpin upacara pemakaman dengan tenang dan hikmat. Ia menenangkan rakyat, memastikan transisi kekuasaan berjalan damai, dan menjaga agar para bangsawan tidak berebut warisan tahta. Ia menunjukkan bahwa stabilitas lebih penting dari ambisi. Tahta bukanlah milik siapapun, katanya dalam sidang agung. Ia hanya titipan Allah yang harus dijaga dengan amanah. Dengan kata-kata itu, kerusuhan yang nyaris pecah bisa diredam hanya dengan suara lembut seorang perempuan tua. Gandasari kemudian menjadi penjaga wasiat Sultan, bertugas membimbing penerusnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Meski tidak memegang gelar resmi, semua orang tahu bahwa dialah jantung dari kerajaan itu, yang mengatur aliran darahnya agar tetap menghidupi seluruh tubuh negeri. Di tahun-tahun terakhirnya, Gandasari lebih banyak menghabiskan waktu di masjid kecil yang ia bangun sendiri di utara Cirebon. Ia mengajar anak-anak membaca Al-Quran, menanam bunga melati di halaman, dan menulis puisi-puisi terakhir tentang cinta tanah air. Ia tidak ingin dikenang sebagai panglima, tapi sebagai hamba Allah yang menunaikan tugas. Kadang ia masih menerima tamu dari luar negeri, utusan kerajaan, pedagang, atau santri yang ingin mencium tangannya dan meminta restu. Tapi ia selalu berkata, "Jangan puja aku. Doakan saja agar aku wafat dalam husnul khatimah." Keikhlasannya menjadikan dirinya makin mulia di mata manusia, meski tak pernah memintanya. Ia tahu ajal mendekat, namun tidak ada ketakutan dalam hatinya. Ia telah menanam cukup banyak kebaikan, dan tanah Cirebon telah menyerapnya dalam-dalam. Ia berkata pada seorang santri, "Bila aku mati, kuburkan aku di antara bunga dan doa, bukan di antara istana dan kemegahan." Pada suatu malam Jumat yang sejuk, di saat angin laut bertiup perlahan, Nyai Mas Gandasari menghembuskan napas terakhirnya dalam sujud panjang. Tidak ada suara jeritan, hanya bisikan tasbih dan air mata sunyi. Ia wafat sebagaimana hidupnya, tenang, penuh wibawa, dan dalam kehusyukan yang menyatu dengan langit. Keesokan harinya, ribuan orang datang mengiringi jenazahnya ke pemakaman. Para petani membawa hasil bumi, para nelayan membawa garam, para santri membawa kitab. Semuanya ingin memberi penghormatan terakhir kepada perempuan yang telah menjadikan Cirebon bukan hanya kerajaan, tapi rumah yang bermartabat. Di nisan makamnya tertulis sederhana, "Di sini beristirahat Nyai Mas Gandasari, putri negeri yang tidak pernah takut mencintai tanahnya." Namanya terus hidup dalam syair rakyat, dalam tarian,
dalam sejarah, dan dalam setiap detak hati yang mencintai Indonesia.